Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan makalah saya, yaitu makalah Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI, disusun untuk memenuhi tugas dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pembimbing Ibu Yurisna SPD. Di sini ada kata pengantar, daftar isi yang sudah saya buat, dan langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Dewasa ini perkembangan iptek semakin melesat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Iptek turut menjadi pendukung berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi dalam waktu yang singkat, kapanpun dan dimanapun. Namun hal itu tentunya membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan masyarakat umum, baik dampak negatif ataupun berdampak positif. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan pengertian iptek, menjelaskan sejarah perkembangan iptek, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek baik positif dan negatif, menjelaskan strategi untuk mengatasi pengaruh negatif dari iptek, dan memilih sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Masuk dalam bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian iptek. Pengertian iptek secara umum yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Namun banyak juga para ahli yang mendefinisikan pengertian dari iptek, seperti Nana Syaudi, Iskandar Ali Syahbana, dan masih banyak lagi. Sejarah perkembangan iptek yaitu bagian yang kedua, sejarah perkembangan iptek. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Namun seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Sebagai contoh, kini telah ditemukan alat elektronik antibakteri pada mesin cuci, lemari es, dan pendingin ruangan yang dengan menggunakan teknologi nano. Kemajuan iptek adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Bagian yang ketiga dari pembahasan yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI ini ada pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial budaya, hukum pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, dalam aspek politik. Dalam aspek politik, pengaruh iptek terhadap NKRI yaitu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara, menegakkan nilai-nilai demokrasi, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah, dan adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatkan banyaknya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Yang ketiga yaitu dalam aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Dan yang terakhir yaitu di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan.
Pengaruh positif iptek bagi kehidupan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan diantaranya itu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam aspek politik, kemajuan iptek melalui globalisasi membawa nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, dalam aspek ekonomi. Pengaruh negatif dalam aspek ekonomi yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Akibatnya, makin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang yang luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menambahkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah ataupun bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh investor. Yang ketiga yaitu akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang keempat yaitu pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima yaitu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola dapat karya makin ditinggalkan. Yang ketiga yaitu dalam aspek sosial budaya. Pengaruh negatif dari iptek dalam aspek sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Akibatnya, manusia akan suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Akibatnya, sikap ini akan menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bisa munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat yaitu bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang makin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, makin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir yaitu makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan ini antara lain
menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Nah, dalam mengatasi pengaruh negatif dari iptek, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan, yaitu gunakan iptek untuk hal-hal yang positif dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, sehingga akan tercipta kehidupan yang saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, menggunakan iptek seperlunya dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang kurang penting dan membuang-buang waktu. Yang ketiga, gunakan teknologi yang Anda kuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman atau orang-orang sebelumnya yang Anda kenal di dunia nyata. Dan yang terakhir, jika Anda ingin mencari teman-teman yang baru di dunia maya, carilah komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata ataupun bisa dikenal dengan istilah kopdar atau kopi darat. Selanjutnya yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan dari iptek. Sikap selektif ini sangat berguna untuk memilah mana bagian dari kemajuan iptek yang negatif kita dapat menolaknya dan memasukkan dampak positif ke dalam diri kita. Sikap selektif ini juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, memperkuat kepercayaan rakyat, dan menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Bagian yang ketiga yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Itu tadi adalah penjelasan atau mengenai pembahasan dari makalah ini. Selanjutnya itu bagian ketiga, yaitu bagian penutup yang merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu iptek ini memang sangat diperlukan pada zaman sekarang, tetapi dapat disalahgunakan apabila penggunanya ini tidak benar menggunakannya. Maka dari itu kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan dampak positifnya dan membuang dampak negatifnya. Nah, saran dari saya yaitu kesadaran masing-masing orang untuk menggunakan iptek ini dengan sebaik-baiknya adalah hal paling utama untuk tercapainya pemanfaatan iptek secara positif. Kerjasama semua pihak seperti pemerintah, orang tua, dan guru juga akan sangat membantu penekanan dampak negatif dari iptek. Disusunnya peraturan yang pasti tentang iptek dan penggunaannya akan membantu para pengguna iptek mengetahui batas-batas penggunaannya. Bagi orang tua dan guru, arahan dan bimbingan akan menjadikan generasi muda mengetahui pemakaian iptek secara tepat dan positif. Itu tadi adalah penjelasan mengenai makalah saya. Di sini saya mendapatkan sumber dari bocahkampus.com dan buku PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 edisi revisi 2018. Sampai sini maka berakhirlah mengenai penjelasan tentang makalah saya. Sekian penjelasan dari saya. Jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan harap dimaklum.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.